Selamat siang teman-teman. Kali ini saya berada di jalan dari Meteseh menuju Karanganyar. Jadi kebalikan dari jalan yang tempat dimana saya membuat video sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya saya berada di tepi jalan dari Karanganyar menuju Meteseh, saat ini kebalikannya saya berada di pinggir jalan dari Meteseh menuju Karanganyar. Jadi jalan dari Karanganyar menuju Meteseh berada di seberang sawah ini yang teman-teman lihat. Jadi sawah ini membentang luas mungkin 2-3 km, dan di seberangnya adalah jalan tempat saya membuat video beberapa waktu yang lalu. Teman-teman, tadi malam saya terbangun sekitar jam 11 malam. Kemudian saya melihat mendapat kabar tentang meninggalnya seorang sahabat, seorang teman dari paguyuban Anan Ashram, Ibu Sukmawati. Saya mengenal beliau cukup dekat dalam hal kepengurusan organisasi. Beliau adalah salah satu pengurus organisasi Anan Ashram dan salah satu murid dari Guru Janan Krishna yang saya sempat berinteraksi dekat secara beliau, walaupun hanya singkat saja, hanya pertanyaan-pertanyaan, menanyakan apa kabar gitu ya. Tapi kemudian 2 tahun yang lalu saya sempat nebeng beliau dari Ciawi menuju Jakarta. Saya nebeng di mobil beliau yang disupirin oleh suami beliau. Dari interaksi dan pertemuan-pertemuan singkat dan melihat kinerja beliau di organisasi Anan Ashram, saya bisa berkesimpulan bahwa beliau adalah sosok yang patut menjadi suri tauladan, karena beliau juga if I'm not mistaken bekerja menjadi salah satu pengurus dari One Earth School, jadi sekolah yang dibangun oleh Guru Janan Krishna, diprakarsai oleh Guru Janan Krishna. Banyak sekali kabar kematian dari teman-teman saya yang berada di Anan Ashram, yang semuanya terjadi dalam waktu berdekatan ya, dalam hitungan tahun, 1 tahun, 2 tahun. Sahabat-sahabat saya yang saya kenal dekat maupun yang hanya saya kenal sebagai sesama anggota paguyuban Anan Ashram, ya itu menciptakan sebuah impresi yang sangat mendalam di hati dan pikiran saya, karena bagaimanapun orang-orang yang kita pernah berinteraksi, kita pernah melihat karyanya, kita pernah melihat kinerjanya, kemudian dalam waktu berdekatan orang-orang tersebut berpulang, meninggal dunia. Ini mengingatkan saya tentang tema dari sebagian besar dari video saya, dan tema besar dari kehadiran Guru Janan Krishna di hidup saya, yaitu tentang pemberdayaan diri, tentang harta yang sesungguhnya yang akan kita bawa menyeberang ke alam sana. Karena dari sekian
kematian yang saya saksikan, dari kematian ibu kandung saya, kematian kakek nenek saya, kemudian kematian sahabat-sahabat saya dari anak asram ataupun sahabat-sahabat atau kerabat yang saya kenal, itu tidak ada satupun dari mereka membawa harta benda yang mereka kumpulkan di dunia ini, tidak ada. Semuanya tertinggal, bahkan termasuk kenangan tentang mereka pun tertinggal untuk dikenang oleh kita yang masih hidup. Dan ini sangat berkaitan dengan apa yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu tentang disiplin spiritual, bahwa satu-satunya yang membersamai kita sampai kita meninggalkan dunia ini atau meninggalkan badan ini adalah disiplin spiritual, adalah kebiasaan-kebiasaan yang meringankan atau memberatkan jiwa kita kelak. Kebiasaan-kebiasaan yang beratkan adalah kebiasaan yang membuat kita terikat dengan dunia ini, ya. Terikat dengan harta benda, terikat dengan sanak saudara, handai tolan, kerabat, teman kerja dan sebagainya. Yang yakinlah bahwa ketika kita meninggalkan dunia ini, tidak ada satupun dari benda-benda tersebut atau orang-orang tersebut yang kita bawa ke seberang sana. Semuanya kita tinggalkan di sini. Yang membersamai kita adalah latihan-latihan spiritual yang kita kembangkan. Kalau kita tidak pernah mengembangkan latihan spiritual sama sekali dalam hidup kita, maka kita adalah orang miskin dalam artian yang sebenarnya. Karena ketika nanti kita menyeberang di seberang sana, sementara pikiran kita masih dikotori oleh keterikatan-keterikatan kita dengan dunia, itu akan membuat kita sangat tersiksa. Dan orang miskin adalah orang yang tersiksa, orang yang menderita. Sedangkan orang kaya adalah orang yang membawa serta hal-hal yang benar-benar bisa dibawa, yaitu kebaikan, yaitu keringanan. Ringan karena kita sudah menuntaskan tugas-tugas kita di alam benda ini, di alam dunia ini. Ringan karena kita sudah melunasi semua hutang karma, hutang budi, hutang jasa kepada masyarakat, kepada individu-individu tertentu, kepada nusa dan bangsa, kepada dunia ini, kepada alam benda ini, kepada orang tua kita. Hanya hal-hal yang dilakukan dengan semangat meringankan tersebut yang membuat kita menjadi kaya dalam artian yang sebenarnya. Karena yakinlah, tidak ada satupun yang saat ini kita miliki, benda yang kita miliki yang bisa kita bawa sampai di ketika kita menyeberang ke alam selanjutnya. Saya ingat dengan sebuah joke, sebuah meme ya, atau apa, sound di TikTok yang mengatakan harta memang nggak dibawa mati. Jangankan membawa mati harta, habis gajian saja 2 hari setelahnya udah uang kita sudah ludes, sudah untuk bayar semua hutang atau membayar semua cicilan. Joke ini bisa ditanggapi hanya sebagai sebuah joke, tapi memiliki makna yang sebenarnya bisa menjadi pengingat kita bahwa memang tidak ada yang kita bawa, harta yang kita bawa. Yang kita bawa adalah hati yang ringan. Kalau hati yang ringan itu tidak kita miliki, justru hati yang berat, hati yang terikat dengan harta benda, dengan keduniawian, dengan orang-orang tertentu di dunia ini, ketika kita masih hidup, maka kita akan menderita, dan penderitaan itu adalah bukti bahwa kita rugi serugi-ruginya
dalam menjalani hidup ini. Demikian teman-teman, saya mengingatkan marilah kita senantiasa mengembangkan hati yang ringan dengan menjalankan tugas duniawi kita dengan baik, bekerja dengan baik, melayani dengan baik, dengan semangat panembah, dengan semangat manembah, dengan mempersembahkan segalanya kepada Tuhan, bahwa kita hadir di dunia ini untuk menjalankan tugas dan melunasi hutang-hutang karma kita. Demikian teman-teman, saya Rahmat Darmawan dari MATC. Terima kasih.